Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainin. Saya mahasiswa dari Prodi S1 Sastra Inggris Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan menyampaikan resum untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Kata korupsi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari korupsi. Definisi korupsi. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere dan dari bahasa Latin tersebut maka kemudian dikenal dengan istilah corruption di bahasa Inggris, corruption di bahasa Prancis, dan korupsi di bahasa Belanda. Nah, dari asal-usul kata tersebut, korupsi sendiri bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menfitnah, dan menyimpang dari kesucian atau perkataan menghina. Adapun jenis-jenis korupsi yakni korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. Contohnya, membangun fasilitas untuk rakyat dengan dana dari pemerintah atau negara sekitar 80%, namun terpakai hanya setengah persen saja. Selanjutnya adalah korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Contohnya, ketika seseorang ingin mendaftar sebagai pegawai negeri atau PNS, maka untuk lolos dalam seleksi, orang tersebut memilih untuk menyuap agar lulus dalam tahap seleksi tersebut. Lalu kemudian ada korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan dan lain sebagainya. Ciri-ciri korupsi diantaranya adalah melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan. Dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum sebagai kepentingan pribadi, melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Korupsi dalam berbagai perspektif, seperti dalam berbagai perspektif agama, sosial, budaya, teknologi, hukum, politik, dan ekonomi. Korupsi dalam berbagai perspektif, dari perspektif agama, sosial, budaya, teknologi, hukum, politik, dan ekonomi. Yang dimaksud dari perspektif agama adalah di mana korupsi dipandang sebagai perbuatan yang tercela, dan dalam perspektif sosial, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan, kerusakan moral bangsa, hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah, dan akan timbul kesenjangan sosial. Dan akan timbul kesenjangan dalam pelayanan umum serta menurunnya kepercayaan pemerintah dalam pandangan masyarakat. Dalam perspektif budaya, ini, korupsi dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada, penyalahgunaan tindakan yang merugikan negara, dan terorisme yang merajalela. Dan selanjutnya ada perspektif hukum, di mana timbul gambaran orang-orang yang berkuasa dan kaya sebagai pemilik hukum, dan timbul rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Perspektif korupsi dalam politik, di mana korupsi dapat mempersulit demokrasi dan
tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan selanjutnya, dalam hal ekonomi, korupsi sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan sebagainya. Di bab kedua ini akan membahas tentang penyebab korupsi. Kenapa sih korupsi itu bisa terjadi? Secara umum, korupsi terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi para pelaku untuk melakukan tindak korupsi. Beberapa faktor adalah yang pertama dari faktor umum, yaitu pada faktor ini korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, penegak hukum yang tidak konsisten, dan sebagainya. Seseorang melakukan korupsi karena dorongan dari diri sendiri. Adapun faktor internal yang menyebabkan korupsi, yaitu adanya gaya hidup yang berlebihan, di mana seseorang ingin memiliki segalanya namun enggan untuk berproses terlebih dahulu. Penyebab korupsi yaitu karena adanya gaya hidup yang berlebihan, di mana seseorang ingin hidup mewah namun enggan melalui proses untuk mendapatkannya terlebih dahulu, sehingga ia memilih cara instan atau cara yang sangat salah, yaitu dengan korupsi. Dan selanjutnya adalah perilaku yang egois, di mana seseorang ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan bagaimana nasib orang lain. Dan adapun sifat rakus yang dimilikinya terhadap apa yang diinginkannya. Yang terakhir adalah faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, politik, hukum, dan organisasi. Penyebab korupsi menurut Dr. Sarlito Wesarwono, tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Tidak ada jawaban yang persis, tapi ada dua hal yang jelas, yakni yang pertama, dorongan dari dalam diri sendiri atau keinginannya, dan yang kedua adalah dari luar, adanya kesempatan atau lingkungan yang memungkinkan ia untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Dan yang terakhir ada bab 3 yang akan membahas tentang dampak korupsi di Indonesia. Dampak korupsi di Indonesia. Yang pertama, di bidang ekonomi. Ekonomi berfungsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. Apabila korupsi sudah masuk pada perekonomian negara, maka tidak akan ada kemungkinan akan makmur masyarakatnya. Hasil dari dampak korupsi di bidang ekonomi yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, sehingga pihak asing baik dalam negeri akan sulit terlaksana, dan lemahnya kepercayaan karena sering terjadi tindak korupsi. Yang kedua ada penurunnya produktivitas. Hal tersebut terjadi karena terhambatnya sektor industri dan produksi yang lebih maju, serta mengakibatkan terjadinya PHK, putus hubungan kerja, dan tingkat pengangguran serta kemiskinan di negeri ini akan semakin melambung tinggi. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang sosial dan kemiskinan masyarakat. Korupsi sangat berdampak bagi masyarakat miskin, sehingga timbul mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan publik karena terjadi penyelewengan ke kantong para koruptor.
Dan selanjutnya adalah pengentasan kemiskinan berjalan lambat dan meningkatnya angka kriminalitas di negeri ini, di mana tidak ada lagi kepercayaan pada pemerintah, hukum, atau antar masyarakat sendiri. Seperti halnya ketika ada bencana, orang semakin takut untuk memberi bantuan atau menyalurkan bantuan karena takut bantuan tersebut tidak sampai kepada mereka. Dan faktanya di tahun 2018 lalu yang telah diberitakan pada harian Kompas tanggal 3 bulan 12 2018, di mana pada saat itu bantuan bencana Palu Donggala dananya telah dikorupsi, sehingga perbuatan tersebut harus melalui proses ke ranah hukum. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yaitu matinya etika sosial. Di televisi telah kita lihat ada beberapa banyak pejabat yang melakukan korupsi dan tertangkap, namun tidak tahu malu dan tidak merasa bersalah. Dan poin selanjutnya adalah tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. Hukum zaman sekarang sudah bisa dibeli. Hukum yang harusnya adil kini menerima suap. Sehingga belakangan ini masyarakat berpikir bahwa hukum itu adil bagi masyarakat yang berduit, sedangkan untuk masyarakat bawah yang tidak punya hanya akan terpuruk oleh zaman dan keadilan yang tidak bisa didapatkan. Dan poin berikutnya adalah birokrasi tidak efisien. Di sini, tujuan birokrasi sebenarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun, karena adanya korupsi, sehingga hal tersebut tidak efisien. Salah satu contohnya, banyak investor yang ingin menanamkan modal, tapi karena birokrasi ini sangat sulit dan berbelit, pada akhirnya suaplah yang dipilih sebagai jalan tercepat yang ditempuh, padahal birokrasi harus mengedepankan rakyat, bukan mengedepankan diri sendiri. Dan poin berikutnya adalah dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan yang berjiwa korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya sistem plutokrasi, yaitu di mana sistem politik hanya dikuasai oleh kaum kapitalis, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Dan dampak terakhir adalah terhadap kerusakan lingkungan dan pertahanan keamanan. Setelah mempelajari pengertian korupsi, penyebab korupsi, dan dampak korupsi, ada hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran agar tidak sampai turut terjerumus dalam kasus atau tindakan korupsi, yaitu menerapkan sikap jujur, menerapkan rasa tanggung jawab, menerapkan sikap adil, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hasil resum saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.